Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Ketemu lagi dengan Bu Mardia dalam pembelajaran Al-Quran Hadis isi kandungan surah Al-Ma'un. Sebelumnya mari kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah anak-anak. Saya absen dulu ya. Mbak Lulu, Hadir, Bu. Hadira, Bu. Mas Fathan, Mbak Via. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Anak-anak masih ingat pelajaran yang kemarin tentang surah Al-Ma'un? Mengidentifikasi surah Al-Ma'un, masih ingat? Pak, Bu. Lupa ya. Surah Al-Ma'un adalah surah yang ke-107. Apa artinya Al-Ma'un? Barang-barang yang berguna. Barang-barang yang berguna. Pada pembelajaran kali ini, pemberitahuan tujuan pembelajaran untuk hari ini, anak-anak harus bisa memahami isi kandungan surah Al-Ma'un. Dapat mendemonstrasikan hafalan Quran surah Al-Ma'un dengan tepat. Dapat mengkomunikasikan Quran surah Al-Ma'un dengan benar dan menerapkan sikap menyayangi anak yatim. Contoh sikap menyayangi anak yatim. Baiklah anak-anak, perlu anak-anak ketahui bahwa lafadz surah Al-Ma'un, mari kita baca bersama dulu agar untuk mengingatkan pelajaran yang lalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Anak-anak perhatikan pada gambar ini. Ada gambar apa ini? Nggak kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Sudah kelihatan? Ya. Ya, Bu. Ya. Di sini ada gambar tentang apa? Sedekah, Bu. Tentang sedekah. Kita akan mempelajari isi kandungan surah Al-Ma'un, yaitu yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Orang-orang yang mendustakan agama, di sini disebutkan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang suka menghardik anak yatim. Seperti contoh di bawah ini, orang yang suka memarahi dan menyakiti hati anak yatim, maka dia termasuk orang yang mendustakan agama. Yang nomor 2, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Dalam contoh ini adalah orang memberi
makan pada orang miskin. Itu yang perlu kita lakukan. Karena apa? Orang yang tidak mau memberi makan orang miskin adalah termasuk orang yang mendustakan agama. Yang ketiga adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Orang yang lalai dalam sholatnya itu bisa orang yang lupa karena menunda-nunda sholat. Apa sholat itu? Sholat adalah ibadah yang wajib dikerjakan umat Islam. Sholat merupakan rukun Islam. Dengan demikian, orang yang mengaku Islam tetapi tidak sholat, maka dia termasuk orang yang melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tergolong orang-orang yang celaka. Yang keempat adalah orang yang sholatnya ria atau suka berbuat ria. Seperti dalam gambar ini, perhatikan ada apa itu? Nana? Di selfie apa ya, Bu? Ya, orang yang beribadah terus di selfie, dimasukkan ke sosial media dengan tujuan memamerkan ibadahnya. Maka itu ria. Artinya apa? Ria. Ingin pamer ya. Ingin dipuji. Ingin dipuji. Jadi orang yang melakukan sholat karena ingin mendapatkan pujian dan sanjungan, maka pahala sholatnya menjadi fasad atau rusak. Dalam beribadah apapun, niat hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah orang yang enggan memberikan bantuan barang-barang yang berguna. Maksudnya memberikan bantuan apapun kepada orang lain, dia enggan, yakni kikir, pelit. Itu juga termasuk orang yang mendustakan agama. Kira-kira anak-anak paham? Paham, Bu. Paham ya. Terus sekarang Guru tanya, apa itu ria? Suka pamer, Bu. Pamer, Bu. Pamer. Yang lain? Ingin dipuji, Bu. Puji, Bu. Ingin dipuji. Lainnya lagi? Ada lagi? Sila ria itu apa? Beribadah bukan karena Allah ya. ibadah apapun bukan karena Allah, walaupun dia bukan pamer tapi bukan karena Allah juga namanya ria. Ria. Sekarang dalam surah Al-Maun yang menjelaskan tentang menyayangi anak yatim, tidak boleh menghardik. Bagaimana cara kita menyayangi anak yatim? Itu caranya ada 3. 1, dengan membantu biaya pendidikan anak yatim. Anak-anak kalau punya kelebihan rezeki, besok kalau jadi orang sukses, maka perhatikanlah anak-anak yatim di sekitar kita. Kalau bisa biayai pendidikannya. Yang kedua, menyayangi dan memperhatikan kesejahteraan anak yatim. Yang ketiga, membantu kebutuhan makan dan minum anak yatim. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Sekarang silahkan anak-anak tulis, diskusikan dengan temannya bagaimana cara menyayangi anak yatim. Dibagi kelompok ya anak ya. Silahkan diskusikan bagaimana cara menyayangi anak yatim. Sudah selesai? Udah. Ya. Ayo dibacakan bagaimana cara menyayangi anak yatim kelompok A. Kelompok Pak Fathan, Mas Fathan, monggo Mas. Bagaimana cara menyayangi anak yatim?
Nomor 2. Pinter. Nomor 3. Ya, pinter. Anak sekarang latihan ya. Latihan soal. Silahkan ditulis di buku. Bagaimana kandungan surah Al-Ma'un? Sebutkan isi kandungan surah Al-Ma'un. Buat PR ya nak ya. Ya Bu. Sekarang kita baca bersama-sama surah Al-Ma'un dengan fasih dan benar. Dipimpin oleh Ufia. Monggo. Ayo teman-teman kita baca bersama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzarikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Tepuk tangan, terima kasih Pak Fia. Sekarang anak-anak, apa yang bisa kita ambil dari isi kandungan surah Al-Ma'un? Ada pesan moral di dalamnya, yaitu perintah untuk selalu taat kepada Allah dengan cara menyayangi dan berikan bantuan kepada orang miskin, menyayangi anak yatim dan memberikan bantuan pada orang miskin. Yang kedua, kita harus senantiasa menjaga sholat kita, jangan sampai kita lalai. Kita harus menjaganya dengan tepat waktu dan sesuai dengan syarat rukun. Itu ya anak-anak ya. Untuk pelajaran minggu depan, kita akan mempelajari tentang surah At-Takatsur. Yang surah At-Takatsur artinya bermegah-megahan. Anak-anak bermegah-megahan. Surah At-Takatsur dimulai dengan lafaz Alhaakumut Takatsur. Itu kita pelajari minggu depan ya anak-anak. Ya Bu. Silakan dibaca-baca dulu di buku paketnya, biar nanti waktu pelajaran kita akan cepat paham. Baiklah anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.